Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Bertemu lagi bersama saya Siti Mutaharo dalam Learning Journal yang ke-10 ini. Nah, pada pertemuan 11 ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1. Apa saja sih materi pertemuan yang ke-11 ini? Kita simak bersama saya Siti Mutaharo akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Materi memberikan judul makalahnya yakni kiat sukses menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di era digital. Artikel ilmiah adalah sarana utama penyebaran pengetahuan di kalangan ilmuwan dan akademisi. Jurnal ilmiah adalah publikasi periodik yang memuat artikel-artikel hasil penelitian atau pemikiran ilmiah yang ditulis oleh para akademisi, peneliti maupun praktisi dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Publikasi artikel ilmiah merupakan salah satu indikator penting dalam dunia akademik, khususnya di lingkungan perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai bagian dari komunitas ilmiah, idealnya biasanya tidak hanya menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan, tetapi juga mampu menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan ke jurnal nasional maupun internasional. Sayangnya teman-teman, realita ini di berbagai perguruan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih mengalami kesulitan dalam menulis dan mempublikasikan artikel ilmiahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi mengalami peningkatan signifikan. Hal ini didorong oleh berbagai kebijakan yang mewajibkan mahasiswanya tidak hanya menyelesaikan tugas akhir atau skripsi sebagai syarat kelulusan, tetapi juga mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal. Adapun pemakalah juga menerangkan tentang pengertian artikel ilmiah dan jurnal. Yang pertama itu pengertian artikel ilmiah, teman-teman. Definisi dan esensi akademik. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan ilmiah yang menyajikan gagasan, hasil kajian atau temuan penelitian secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Artikel ini disusun berdasarkan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku dan biasanya dipublikasikan dalam jurnal ilmiahnya, proceeding, atau media akademik lainnya. Yang kedua itu karakteristik artikel ilmiah. Artikel ilmiah bersifat objektif, artikel ilmiah memiliki dasar empiris, dan struktur penulisan dalam artikel ilmiah disusun secara sistematis. Artikel ilmiah juga disusun dengan bahasa yang formal dan mengikuti aturan. Selanjutnya, artikel ilmiah memiliki sifat terbuka untuk diverifikasi. Yang selanjutnya pengertian jurnal. Definisi dan dimenisasi ilmu pengetahuan. Jika artikel ilmiah adalah isi atau kontennya, maka jurnal ilmiah merupakan wadah atau medium yang menampung dan menyebarkan kumpulan artikel tersebut, teman-teman. Jurnal ilmiah diterbitkan secara berkala, bisa bulanan, triwulan, atau tahunan oleh institusi akademik, lembaga penelitian, atau organisasi profesi, dengan tujuan utamanya menyebarluaskan hasil-hasil pemikiran dan temuan ilmiah kepada komunitas ilmiah yang lebih luas. Selanjutnya, fungsi jurnal. Yang pertama, fungsi jurnal berfungsi sebagai sarana komunikasi akademik antar peneliti. Yang kedua itu jurnal adalah media diseminasi pengetahuan. Yang ketiga, jurnal berperan sebagai alat akreditasi dan penelitian akademik, khususnya bagi dosen dan peneliti. Yang keempat itu jurnal menjadi basis dokumentasi dan pengembangan ilmu. Selanjutnya,
hubungan artikel ilmiah dan jurnal ilmiah. Artikel ilmiah dan jurnal ilmiah memang saling berkaitan erat ya teman-teman. Artikel ilmiah adalah tulisan yang memuat hasil penelitian, kajian atau pembahasan ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau akademisi teman-teman. Artikel ini dapat berupa penelitian atau orisinal ya teman-teman. Tinjauan pustaka atau kajian teori yang mendalam. Sementara itu, jurnal ilmiah adalah publikasi yang memuat berbagai macam artikel ilmiah, seringkali terbit secara berkala dan menjadi salah satu cara utama bagi peneliti untuk berbagi hasil penelitian mereka dengan komunitas ilmiah. Jurnal ilmiah juga tidak hanya berfungsi sebagai wadah publikasi ya teman-teman, tetapi juga sebagai sumber referensi bagi penelitian selanjutnya. Oke, selanjutnya itu peran jurnal di era digital. Peran jurnal di era digital itu yang pertama itu akses mudah dari mana saja dan kapan saja, lebih murah dibandingkan media cetak, mendukung gerakan ramah lingkungan, atau yang biasa disebut itu go green ya teman-teman. Selanjutnya meningkatkan diseminasi dan reputasi akademik. Oke, selanjutnya tentang cara penulisan dan penyusunan publikasi dalam artikel ilmiah. Yang pertama itu penulisan artikel ilmiah. Yang pertama itu pedoman umumnya teman-teman yang harus diperhatikan. Yang kedua sistematika penulisan. Yang ketiga judul dan nama penulis. Yang keempat itu abstrak. Yang kelima aturan umum penulis naskah. Yang keenam referensi umum teman-teman. Selanjutnya itu penyusunan artikel ilmiah. Yang pertama itu perencanaan teman-teman. Perencanaan dan pemilihan topik, penulisan dan penyusunan, revisi dan penyuntingan, sampai publikasi. Selanjutnya itu tentang publikasi artikel ilmiah teman-teman. Adapun untuk mempublikasikan artikel ilmiah ada beberapa caranya. Yang pertama itu persiapkan naskah, pemilihan jurnal atau media publikasi, pengiriman naskah, proses review dan revisiannya teman-teman. Yang terakhir itu penerbitan. Selanjutnya tujuan penulisan serta publikasi artikel ilmiah. Tujuan umum publikasi artikel ilmiah, tujuan khusus publikasi artikel ilmiah, tujuan penulisan artikel ilmiah secara umum, menyebarluaskan pengetahuan baru atau hasil penelitian, membangun komunikasi antar peneliti atau antar ilmuwan, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, memberikan solusi terhadap permasalahan tertentu, meningkatkan kualitas dan kapasitas intelektual penulis. Selanjutnya itu tujuan penulis serta publikasi artikel ilmiah. Pertama itu tujuan umum publikasi artikel ilmiah, tujuan khusus publikasi ilmiah, terus tujuan penulisan artikel ilmiah secara umum, menyebarluaskan pengetahuan baru atau hasil penelitian, membangun komunikasi antara penulis atau para ilmuwan menjadi referensi untuk penelitiannya teman-teman. Oke, langsung saja kesimpulannya teman-teman. Kesimpulannya itu yang pertama itu artikel ilmiah adalah tulisan yang menyajikan hasil penelitian atau kajian secara sistematif, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua itu cara penulisan, penyusunan, dan publikasi artikel ilmiah harus mengikuti struktur yang sistematis dan baku. Biasanya mencakup judul, nama penulis, abstrak, dan kata kunci pendahuluan. Metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran, serta daftar pustakanya teman-teman. Kesimpulan yang ketiga itu tujuan penulisan artikel ilmiah dan publikasi artikel ilmiah adalah untuk 34 menyebar pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kualitas penelitian. Selanjutnya itu teknologi memegang
peran penting dalam seluruh proses